Bapak kan orang ASN. ASN kan tidak boleh terang-terangan, tetapi Bapak kan harus menentukan dong. Hati nurani kita harus menentukan mau pilihan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, sesudah masuk ke TPS, Bapak akan tentukan yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Bapak harus berdoa dulu, ya. Mana pilihan yang paling tepat? Sesudah berdoa, terakhirnya Bapak ngucapin apa? Amin. Nah, itu paling penting. Paling penting benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan HS Channel ya bro. Semoga sehat selalu di sana bersama keluarga, sehat yang manfaat, sehat yang penuh berkah, dan semoga Allah memberikan, meluaskan dan melimpahkan rezeki yang halal, barokah dan manfaat untuk bro bersama keluarga di sana, khususnya umumnya untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Aminkan saja. Oke bro, di kali ini kita akan membahas seorang tokoh Tionghoa yang merupakan boleh dikatakan die hardnya Pak Anies Baswedan ini. Kali ini kita akan mengupas secara singkat tentang tokoh yang satu ini. Seperti tadi di awal di video ada ditampilkan tokoh Tionghoa bermarga Hen atau ketua marga Hen, Pak Henry Husada dari Bandung, domisilinya di Bandung. Beliau bagian dari relawan di Bandung. Dan beliau adalah seorang pengusaha yang kerap sekali membantu para relawan semampunya. Ya, oke. Di KBA News ya, dilansir dari KBA News ini sebenarnya beritanya udah lama, tapi saya coba angkat untuk memberikan sebuah informasi dan mudah-mudahan jadi pencerahan untuk kita semua. Tokoh Tionghoa ketua marga Hen, Henry Husada, jika Anies terpilih jadi presiden untuk etnis dan agama minoritas. Mungkin maksudnya jika Anies terpilih tidak hanya jadi presiden untuk kelompok mayoritas, tetapi juga untuk minoritas ya. Untuk etnis dan agama minoritas, mungkin itu maksudnya ya. Kurang koma mungkin ya. Oke, kita baca beritanya ya bro. Jakarta KBA. Tokoh Tionghoa ketua marga Hen, Henry Husada yang tinggal dan menetap di Bandung yakin bahwa Anies Baswedan akan menjadi presiden ke-8 Indonesia. Cukup langka ada tokoh Tionghoa yang bersikap seperti dia. Mengaku sudah lama kenal Anies. Ia menilai jika menjadi presiden, Anies akan mampu melayani semua golongan etnis dan agama. Ini yang benar Henry Husada atau Henry ya. Nanti kita coba lihat ya yang benar yang mana nih namanya. Oke, lanjut dulu ya bro. Henry Husada adalah seorang pemilik jaringan hotel di Indonesia. Dia menyampaikan hal itu kepada KBA TV beberapa waktu lalu. Video yang berdurasi sekitar 9 menit itu sudah diunggah sejak sepekan lalu itu, sudah ditonton oleh lebih dari 36.000 orang, disukai oleh sekitar 1.400 orang dan dikomentari oleh sekitar 313 orang yang sebagian besar pendukung pendapat Henry. Oke, sementara Henry aja ya. Saya melihat Pak Anies itu sebagai sosok yang bervisi masa depan, terpelajar, pintar, dan bisa menjadi pendengar yang baik atas perkataan, pendapat, dan keluhan orang. Saya cukup kenal dengan beliau. Yang paling menarik simpati jika kita bicara sesuatu, beliau selalu mencatat tertulis apa yang kita katakan, katanya. Sebagai tokoh nasional dan intelektual terkenal, memberikan perhatian dan empati seperti itu tentunya menarik simpati. Kita jadi kagum. Pernah jadi menteri, jadi gubernur, tetap masih mencatat apa yang dikatakan lawan bicaranya. Pernah jadi menteri, jadi gubernur, tetapi masih mencatat apa yang dikatakan lawan bicaranya. Itu terasa aneh, langka, dan menimbulkan simpati.
Itulah yang menjadikan saya cocok dan terkesan kepada beliau, tandasnya. Ditambahkan, keistimewaan Anies adalah sopan santunnya tinggi dan tidak sombong. Mengaku mengenal Anies sebelum jadi menteri. Setelah menjabat menteri, pembawaannya tetap seperti itu. Sewaktu jadi gubernur, saya bahkan puluhan kali bertemu Anies, tetapi beliau tidak berubah, tetap saja baik. Saya dengan beliau tidak ada hubungan bisnis, murni berteman. Dia menyatakan tidak pernah minta bisnis kepada Anies dan dia pun tidak pernah menawarkan. Ini terdengar aneh, tetapi kami hanya berteman akrab, tulus tanpa diembel-embeli masalah bisnis. Dalam masalah bisnis, beliau sangat keras dan benar-benar ikut peraturan. Oke, ini juga pernah ditegaskan oleh seorang diehardnya yang lain ya, yang cukup dekat dengan Pak Anies, yaitu Bang Ges Halipah ya. Saya berapa kali bertemu beliau dan mendengar secara langsung apa yang disampaikan Bang Ges Halipah tentang Pak Anies Baswedan ini ya. Tinggal di Bandung tetapi menjalankan bisnis dan sering ke Jakarta. Di matanya, semua manusia tidak ada yang sempurna. Begitu juga ketika Anies menjadi gubernur. Secara garis besar, Jakarta mengalami kemajuan yang berarti. Oke, ini jujur ya. Pintu Glodok. Kepada etnis Tionghoa, Anies pun memberikan perhatian dan pembangunan. Dia mendirikan kembali Chinese Gate di Glodok. Saya tahu latar belakang berdirinya monumen itu. Sebelum bangunan itu dibangun, dia berkunjung ke Museum Tionghoa di Bandung dan bertemu dengan beberapa tokoh Tionghoa di Bandung, di mana saya sendiri hadir. Anies menyatakan gerbang Chinese Town di Glodok itu sudah direncanakan sejak puluhan tahun, tetapi belum dibangun. Berdasarkan sejarah, dulu sudah berdiri gerbang China di Glodok, tetapi dihancurkan oleh penjajah Jepang ketika merebut Jakarta dari Belanda. Setelah puluhan tahun, Anies membangun kembali monumen itu. Ini membanggakan bagi etnis Tionghoa. Luar biasa bro ya, Pak Anies ini nih. Menjawab pertanyaan, selama ini ada kesan bahwa orang Tionghoa alergi terhadap Anies, padahal dia sudah banyak melakukan hal terbaik untuk etnis Tionghoa. Henry menyatakan itu hanya karena ketidaktahuan warga Tionghoa saja atas apa yang sudah dilakukan Anies. Ada pepatah, tidak kenal maka tidak sayang, itu saja. Hanya kurang intensif saja pertemuan. Setelah pertemuan banyak orang Tionghoa mengetahui apa yang sudah dilakukan Anies. Yang penting adalah komunikasi harus terus ditingkatkan sehingga pengertian dan saling menghargai menjadi timbul dan besar, tandasnya. Dia mengetahui selama menjadi gubernur Anies sering bertemu dengan komunitas gereja, vihara, dan kelenteng. Dia juga mengikuti dari pemberitaan portal dan perbincangan di sosmed bahwa Anies memberikan perhatian ke semua kelompok etnis dan agama di Jakarta. Itu dilakukannya hampir setiap hari dan tidak terkait dengan pilkada atau elektabilitas. Anies juga sering hadir di acara Kristen, Buddha, Konghucu, dan kelompok minoritas lain. Dengan demikian, isu Anies intoleran dan hanya mengurus kaum mayoritas saja itu tidak terbukti. Tandas Henry Husada. Oke, itu bro beritanya. Sebuah pernyataan belak-belakan dari seorang tokoh Tionghoa dari Bandung ini, ya, Ketua Margahen Pak Henry Husada, seorang pengusaha perhotelan yang cukup dekat dengan Pak Anies sebelum Pak Anies jadi gubernur, bahkan ya, mungkin sejak sebelum jadi menteri juga mungkin. Tapi beliau dari sini kita bisa melihat atau mencermati beliau tuh begitu jujur ya menyampaikan apa yang atau profil Anies Baswedan itu seperti apa, kurang lebih seperti itu. Dan memang jarang tokoh Tionghoa yang mengenal lebih dekat ya seperti Pak Henry Husada ini. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah kekuatan untuk kita sesama anak bangsa untuk selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan,
tidak terkungkung oleh etnis, tidak terkungkung oleh suku, agama, dan lain atau golongan dan lain sebagainya. Sesama anak bangsa dalam menghadapi Pilpres 2024 ini kita tetap harus saling menghormati, saling menghargai dan menjunjung tinggi persatuan ya. Tidak sampai terjadi yang disebut dengan gesekan horizontal atau konflik horizontal. Semoga pemilu 2024 ini betul-betul pemilu yang bisa berjalan dengan jujur tanpa kecurangan, sehingga gesekan-gesekan di grassroots ya, lalu kemudian ya yang bisa memecah persatuan dan kesatuan karena sebuah misalnya kejadian kecurangan dan lain sebagainya, mudah-mudahan tidak terjadi di Pilpres 2024, walaupun sudah ada beberapa sebuah sinyal mungkin ya dari beberapa pemberitaan kalau Pilpres 2024 ini akan rentan dengan kecurangan. Itu saja barangkali bro, profil seorang pendukung Anies Baswedan dari Bandung ya, tokoh Tionghoa dari Bandung, Pak Henry Husada. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi seluruh relawan Anies Baswedan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.